keterangan saksi, ya, olah TKP. Ya, dengan adanya olah TKP itu ada beberapa barang bukti yang diamankan atau disita berupa 4 bilah sajam, 3 unit kendaraan sepeda motor, dan mendengar keterangan daripada para pelaku, ya, dalam hal ini pelaku daripada percobaan pencurian dan kekerasan dan pelaku pembunuhan. Jadi untuk selanjutnya, ya, setelah dilakukan penyelidikan, dilakukan gelar perkara, kasus ini ditingkatkan jadi proses. Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah tersambung dengan Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Ibu. Baik, Pak Heri, apa yang sebenarnya membuat korban ini menjadi tersangka, Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan, perlu kami jelaskan, berawal dari penemuan mayat di Desa Ganti, ya, 2 orang dengan kondisi kita temukan ada kendaraan bermotor, ya, seperti korban laka lantas. Nah, dari sini kemudian ada warga melapor, kemudian kita datang ke TKP, dan setelah kita melakukan pemeriksaan olah TKP, ternyata korban tersebut kita temukan ada tusukan, luka tusuk. Sehingga kita bisa pastikan ini bukan korban laka lantas. Nah, dari sini penyidik mengembangkan dan dalam waktu singkat kita bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan ini. Oke. Pak Heri, bukannya M ini sebelumnya merupakan korban dari begal dan kemudian melakukan pembelaan diri dari ancaman yang didapat dari 4 orang pembegal. Mengapa tetap bisa dijadikan tersangka, Pak? Ya, betul. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, ya, memang dari keterangan saudara M ini mengakui dia melakukan pembunuhan. Namun dia juga menceritakan, memberikan keterangan bahwasannya waktu itu dia atau pelaku ini dibuntuti oleh 4 orang, ya, yang akan merampas motornya ketika kita melakukan pemeriksaan. Demikian. Pak Heri, apakah disampaikan apa alasan M membawa senjata tajam, Pak? Ya, kalau di Lombok Tengah memang adat istiadat masyarakat di sini ketika dia bepergian atau apa, istilahnya bawa apa ya, senjata untuk jaga-jaga atau membela, itu memang adat dari Lombok Tengah di sini. Ya, khususnya masyarakat yang di daerah-daerah perkampungan, pedalaman, seperti itu. Oke, Pak, jadi kalau kita lihat dari kejadian ini, apakah memang ada unsur membela diri dari korban M ini, kemudian sayang sekali dia ditetapkan jadi tersangka, Pak? Ya, terkait yang tadi ditanyakan, tentunya penyidik kami akan mendalami, ya, apakah memang pelaku pembunuhan ini melakukan pembelaan diri, overmark, tentunya ini masih kita dalami. Seperti itu. Baik, Pak Heri, kalau belajar juga dari fenomena ini, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat ketika mereka menjadi korban begal dan kemudian ingin membela diri supaya jangan sampai jadi tersangka? Ya, tentunya kejadian ini adalah kejadian yang bisa dikatakan tidak disangka-sangka, atau bisa dikatakan tidak direncanakan, mendadak. Tentunya apabila keadaan terpaksa, apabila kita istilahnya terdadak, ya, apalagi mengancam jiwa kita ataupun yang lainnya, tentunya kita dalam hal kondisi seperti itu mungkin akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penyelamatan diri atau kalau perlu pembelaan. Seperti itu. Baik, Bapak, kalau melakukan pembelaan diri dan kemudian menyebabkan nyawa pembegalnya hilang,
Apakah memang itu batasannya atau apa batasannya supaya jangan melakukan aksi pembelaan diri namun jadi tersangka? Ya, tentunya kalau ini bisa dilihat terlebih dahulu ada dua case di sini. Yang pertama tentunya di sini ada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya ini sudah merupakan suatu pidana. Namun demikian kita akan dalami lagi bahwasannya dia melakukan hal itu karena dalam keadaan terpaksa atau overmat, ya seperti itu. Pak Heri, kalau normalnya seandainya ada korban, ada masyarakat yang diancam oleh begal jumlahnya 4 orang, apa yang harus dilakukan? Apakah tindakan melindungi diri yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, kalau memang seperti yang disampaikan tentunya yang pertama dilakukan adalah menyelamatkan nyawa kita dulu ya. Kalau memang barang ini, karena dilihat dari segi jumlah yang sewajarnya atau normalnya tentunya dari jumlah saja kan sudah kalah jumlah ya itu. Kalau bicara normalnya mungkin ya menyelamatkan diri, entah menghindari tempat tersebut ya kalau ada kesempatan atau ini seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana polisi menjamin keamanan Pak untuk masyarakat di tempat sana untuk tidak ada lagi begal lebih lanjut lagi? Ya, tentunya kita akan melakukan patroli secara rutin, kita akan meningkatkan KRJD dan juga kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat juga, ya, supaya kejadian yang menimpa ama Sinta ini tidak terjadi kembali. Tentunya dari kami pihak kepolisian, ya, akan melakukan kegiatan patroli Kamtibmas kami, memberikan himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan Kamtibmas bisa tercipta. Baik, terima kasih Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono sudah bergabung bersama kami di Metro TV.